Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 5 ya. Di subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Di halaman 115 sampai dengan 118. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi, lalu cari kelas berapa, misalnya adik-adik kelas 3. Nanti diklik untuk masuk ke playlist tema 1, playlist tema 2, dan seterusnya. Lalu kalau diklik nanti akan masuk ke pembelajaran-pembelajarannya sesuai dengan halamannya, ya. Atau di kanan atas ini juga bisa, adik-adik klik nanti ada playlist untuk tema ini, dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ada Dayu nih di sini. Di pembelajaran 5 kamu sudah membuat sketsa gambar cerita. Pilih tema yang sudah kamu pilih. Nah, sekarang saatnya kamu mewarnai gambarmu ya adik-adik. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Yang basah yaitu menggunakan media yang memerlukan pengencer atau air ya, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering adalah pewarnaan menggunakan media yang tidak perlu bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nah, rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain sudah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Nah, perhatikan gambar sebelum diwarnai dan sesudah diwarnai ya. Nih, ini sebelum diwarnai, ini sesudah diwarnai. Jadi lebih menarik ya adik-adik. Tentu ya, karena lebih bervariasi. Jadi ada warna-warnanya. Nah, ini ya, dia nggak mau kerja sama nih. Yang satunya gambar, terus dia tiduran. Nih ya, lalu udah mau selesai, yang lain udah selesai, dia belum. Karena kerja sendiri nih temennya ya. Nah, akhirnya begitu udah mau selesai, baru deh dia mau kerja sama ya. Nah, perhatikan gambar-gambar tadi adik-adik. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan sketsa. Nah, ini contoh sketsa yang sudah disempurnakan. Yang sebelah kanan yang udah diwarnai. Di halaman berikut kamu akan melihat gambar yang sudah diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan tambahan teks cerita. Seperti ini, ya. Tuh, kalau tadi kan gambar doang ya. Kalau ini udah ada nih keterangannya. Nih, Jaka dan Rudi diberi gambar-gambar yang harus diwarnai bersama. Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Teman-teman lain sudah selesai mewarnai. Ini kata temannya, selesai Bu Guru. Ya. Lalu mereka bingung. Akhirnya Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai. Ya, kata Jaka. Iya Rudi, ayo kita selesaikan. Nah, ini ya jadi lebih menarik. Ya, kalau tadi kita cuma lihat gambar. Ya, walaupun udah menarik, ada warnanya, tapi kita nggak tahu ceritanya apa. Ya. Nah, di cerita gambar ini adalah contoh sikap tanggung jawab ya adik-adik atas tugas yang diberikan. Nah, sikap tanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan sampai kita dewasa nanti. Nah, kemudian apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan masyarakat? Diskusikan bersama kelompok ya adik-adik ya. Nah, kalau Karina buatkan di sini yang pertama, akibatnya di rumah akan dimarahin oleh orang tua. Ya, lalu karena orang tua pasti ingin yang terbaik untuk kita. Ketika kita tidak bertanggung jawab, dimarahin itu artinya adalah karena kita ditegur supaya kita lebih baik. Ya, jadi kalau adik-adik dimarahin, harus introspeksi. Lihat ke diri adik-adik sendiri, apa ya yang aku salah lakukan, berarti besok diperbaiki. Ya, jangan malah marah-marah balik, nggak boleh ya. Kemudian di sekolah mempengaruhi nilai juga. Ya, di masyarakat biasanya juga jadinya akan dibenci dan dikucilkan. Dikucilkan tuh nggak ada yang mau nemenin ya. Nah, lanjut di sini, apakah gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai adik-adik? Apakah kamu juga menuliskan teks sesuai gambar ceritamu? Jika gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai dan ditulis teks sesuai cerita, tunjukkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru, lalu ceritakan ya. Nah, kemudian kamu dan teman-temanmu telah membuat gambar cerita. Bagaimana? Apakah kamu puas dan bangga terhadap hasil karyamu?
Apakah teman-temanmu juga mengakui keindahan karyamu ya, adik-adik ya? Nah, bagaimana dengan hasil karya gambar cerita teman-teman adik-adik? Bagus-bagus ya pasti ya. Nah, supaya hasil karya kamu bisa dilihat dan dinikmati lebih banyak orang, buatlah pameran kecil-kecilan. Tempel hasil karya kalian di mading, majalah dinding, ya. Nah, bisa juga menempelkan di sebilah papan triplex, lalu letakkan di dinding luar kelas, supaya teman-teman kelas lain, ya adik-adik kelas, kakak kelas, bapak ibu guru lain bisa melihat hasil karya kalian. Menyenangkan ya? Nah, contohnya kayak gini nih, majalah dinding, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya adik-adik. Dadah!